Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Septi Rahmayanti. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Dr. KHZ Mutakin. Di sini saya dari kelas PAI 2C. Di sini saya akan menerangkan sedikit pengetahuan saya dari mata kuliah Ulumul Quran. Ulumul Quran itu adalah suatu ilmu yang menjelaskan atau mendasari tentang sekumpulan ilmu yang dijadikan salah satu cara untuk mengetahui Al-Quran. Ulumul Quran yaitu adalah berasal dari dua kata, yaitu ulumul dan Quran. Ulumul yaitu ilmu, dan Quran yaitu kalamullah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril dan diturunkannya secara berangsur-angsur. Lalu, apa itu ulumul Quran? Ulumul Quran itu sekumpulan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti dalam penulisan, makna, penyusunan, dan maknanya. Nah, lalu selanjutnya ada yang disebut nuzulul Quran. Nuzulul Quran juga berasal dari dua kata, yaitu nuzul dan Quran. Nuzul berarti turun, dan Quran yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu kalam Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril dan diturunkannya secara berangsur-angsur. Nah, apa itu nuzulul Quran? Sama saja, nuzulul Quran itu suatu peristiwa atau terjadi turun Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW, suatu peristiwa penting dalam Islam. Nah, lalu ada juga yang disebut asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu suatu sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Atau bisa disebut juga asbabun nuzul itu suatu kejadian atau suatu peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau nuzul Quran itu turunnya Al-Quran, nah kalau ada asbabun nuzul itu suatu sebab yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, lalu ada munasabah. Apa itu munasabah? Munasabah yaitu suatu keterkaitan antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Nah, seperti contoh dalam Quran surat Al-Baqarah yang mengenai puasa. Nah, dalam ayat 1 ke ayat 1-nya itu berkaitan antara ayat 1 dengan ayat 1 mengenai temanya itu puasa. Nah, berarti itu disebut juga munasabah. Nah, seperti itu apabila saya contohkan. Nah, lalu ada yang bernamakan muhkam dan mutasyabih. Muhkam itu suatu kekukuhan, kesempurnaan ayat-ayat yang jelas maknanya. Itu muhkam. Ada juga mutasyabih. Mutasyabih itu kesempurnaan, kesamaan atau keserupaan ayat-ayat suatu keserupaan ayat-ayat yang belum jelas apa itu maksudnya atau masih banyak seperti kemungkinan. Nah, seperti contohnya misalnya dalam Quran ada ayat yang menjelaskan suatu maknanya tuh jelas, berarti itu disebutnya muhkam. Nah, jika ada suatu ayat yang menjelaskan masih kita masih memikirkan atau masih ini kemungkinannya seperti ini maknanya, berarti itu disebutnya mutasyabih. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada juga yang disebut nasak, nasi, dan masuk. Nah, itu yaitu beda antara ketiga itu. Yang pertama yaitu nasak, yaitu menggantikan atau menghapuskan salah satu ayat dalam Al-Quran yang akan datang. Nah, lalu ada nasih, itu sama aja yang dihapus. Nah, lalu ada masuk, yaitu yang diganti. Nah, seperti itu. Lalu
Ada lagi di dalam ulumul Quran itu, yaitu dinamakan dengan kiroat. Nah, apa itu kiroat? Kiroat itu suatu bacaan atau cara baca. Namun di dalam ulumul Quran itu, kiroat itu bukan hanya cara baca, tapi kiroat juga suatu pemahaman, suatu pemahaman agar apabila kita membaca suatu ayat tersebut, kita mengetahui apa makna dari apa yang kita baca, bukan hanya tentang merdunya, suaranya yang lantang, ataupun keunikan suara. Namun kiroat dalam pembahasan seperti ini tuh bagaimana kita tuh tahu makna yang kita bacakan itu mengenai kepada diri kita sendiri, apa itu makna ayat-ayat tersebut. Nah, seperti itu. Dalam kiroat juga ada pengaruh kiroat terhadap isbat hukum. Nah, ada beberapa, salah satunya yaitu tentang kesamaan makna. Atau kesamaan makna itu seperti contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, itu salah satu ayatnya itu ada kata yang menyatakan sama, yaitu tentang ahli waris. Nah, seperti itu. Itu salah satu pengaruh dari kiroat terhadap istibat hukum. Nah, seperti itu. Nah, dalam kiroat juga memiliki pengaruh. Apa pengaruh kiroat terhadap istibat hukum? Yaitu yang ada salah satunya itu perbedaan makna akibat. Nah, di dalam bacaan memiliki variasi seperti contoh Quran surat An-Nisa ayat 11, terdapat perbedaan bacaan pada kata yash ibu dengan yash ibu yang dalam satu ayat itu dibaca dengan yashibu. Nah, di dalam pengaruhnya itu pada interpretasi terkait hukum warisan atau pembagian harta. Nah, seperti itu contoh dalam kiroat itu sebagai pengaruh istibat hukum. Nah, mungkin lalu ada ilmu tafsir di dalam ilmu Quran. Apa itu ilmu tafsir? Ilmu tafsir itu yang menjelaskan tentang makna-makna ayat Al-Quran. Nah, di dalam ilmu tafsir juga ada yang disebut dengan takwil dan terjemah. Nah, mungkin seperti itu. Nah, lalu ada beberapa lagi yaitu tentang ijaz dan seperti itu. Nah, ada lagi di dalam ulumul Quran itu ada ijaz atau yang berasal dari kata al-jaza yang berarti lemah atau tidak mampu. Nah, lalu ada ijaz Quran, yaitu suatu ketidakmampuan manusia untuk membuat sesuatu yang sebanding dengan Al-Quran. Nah, dasar dari ijaz Quran itu terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 dan Quran surat Al-Isra ayat 88. Nah, ada juga macam-macamnya, yaitu ijaz lughawi atau bahasa dan sastra, ada ijaz ilmiah atau ilmu yang mendasarinya, lalu soal ijaz tasyri'i, lalu ada ijaz goibi atau kalau kita contohkan itu goibi itu seperti surga dan neraka, lalu ada ijaz tarbawi dan akhlaki atau pendidikan daripada akhlak. Nah, lalu apa sih yang kita jelaskan ini mengenai dicontohkan seperti mujizat. Mujizat itu sebagai kejadian yang luar biasa yang terjadi pada Nabi sebagai bukti kenabiannya kepada orang yang tidak percaya pada kenabiannya. Nah, itu salah satu contoh dari ijaz yang ada pada macam-macam ijaz seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.